Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini bersama-sama, yaitu bagaimana kita bisa mengerjakan tugas. Salat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita bimbingan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, seperti bagaimana kita merasakan nikmatnya beragama Islam. Dalam kesempatan kali ini kita diberikan amanah oleh ibu kita, dosen pengampu kita, Ibu Musdalifah. Itu kita mengangkat satu tema, yaitu kematangan dalam beragama. Dalam hal ini banyak yang seringkali kita lihat bahwa seseorang yang beragama itu seringkali menunjukkan bagaimana ketidaktoleransian kepada agama-agama lain. Dia menganggap bahwa dengan agama mereka yang anut itu, sebagian dari mereka itu menganggap bahwa mereka yang paling benar karena dia berdasar kepada dalam Al-Quran surah Inna Dina Indallahil Islam, bahwa agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Padahal ketika kita menafsirkan bahwa bukan tentang bagaimana hanya Islam yang diridhoi, tetapi kita tidak menafsirkan sebetulnya bahwa Islam itu adalah agama yang artinya tentang sesuatu yang baik, adalah sesuatu yang aman, tentram. Itu tidak diartikan, sehingga itu yang selalu dijadikan senjata oleh orang-orang lain. Dan itu yang akan dibahas, bagaimana kematangan beragama dari sisi psikologis itu sendiri. Dan materi pertama itu akan dibacakan atau dibawakan oleh teman kita, saudara Nursatil Fadilah. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama adalah kematangan beragama. Kematangan beragama merupakan salah satu pembahasan dari pertumbuhan dan perkembangan beragama, juga kepribadian. Perkembangan dalam konteks psikologi selalu bermakna positif dan tidak digunakan untuk sebaliknya. Oleh karena kematangan beragama merupakan perkembangan beragama, maka ia memiliki makna positif. Kematangan beragama dapat didefinisikan sebagai kematangan dalam beriman, karena hakikat beragama adalah keimanan. Menurut orang-orang yang beriman adalah orang yang menjadikan ridha Allah sebagai tujuan tertinggi dalam kehidupan mereka, dan mereka berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat kematangan beragama Muslim adalah tingkat orientasi diri kepada Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Seorang yang berpendidikan tentu sangat berpengaruh dan membantu sekali meningkatkan tingkat kematangan beragama yang tinggi yang dibangun sejak kecil dan didukung oleh pendidikan. Kematangan beragama yang tertanam dan berkembang dalam diri individu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan orang tua, teman-teman, guru, dan pemuka agama. Orang yang tingkat kematangan beragamanya tinggi akan mengetahui bahwa konsep dirinya akan positif, dan hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang di dalamnya juga memerintahkan untuk selalu mengenal dirinya sendiri. Sehingga apa yang dilakukan seseorang justru akan menambah keimanan kepada Allah, dan sebaliknya orang yang memiliki konsep negatif akan mengurangi tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematangan beragama menurut James mendefinisikan agama sebagai perasaan, tindakan, pengalaman individu dalam kesunyian sejauh mereka melihat dirinya berdiri di hadapan apa yang mereka anggap sebagai Tuhan. Lebih jauh, James membedakan antara agama bersama dengan agama pribadi. Agama bersama James mencakup berbagai macam sistem pendekatan, sementara agama pribadi merupakan dorongan dari individu itu sendiri. James berpendapat bahwa agama mempunyai peran sentral dan menentukan perilaku. James memberikan kriteria orang beragama sebagai berikut. Yang pertama, sensibilitas dan eksistensi Tuhan. Yang dimaksud adalah bahwa orang yang beragama matang selalu tersambung dalam hati, pikiran dengan Tuhan. Jadi karena selalu tersambung dengan Tuhan, perilaku seseorang yang beragama matang akan melahirkan kedamaian, ketenangan batin yang mendalam dan terhindar dari keburukan-keburukan hidup. Yang kedua,
kesinambungan dengan Tuhan dan penyerahan diri kepadanya. Orang beragama matang secara sadar dan tanpa paksaan menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Tuhan, yakni kebijakan karena Tuhan adalah Maha Baik. Orang yang beragama matang terbebas dari ego yang selalu membisikkan orang pada kejahatan-kejahatan baik secara indera maupun interpersonal. Ketiga, penyerahan diri sebagai dalam poin kedua melahirkan rasa bahagia dan kebebasan yang membahagiakan. Hubungan manusia dengan realitas tak terlihat. Agama melahirkan efek kehidupan secara individual. Ia akan mengaktifkan energi spiritual dan menggerakkan karya-karya spiritual. Orang yang beragama matang memiliki gairah hidup dan memberikan makna dan kemuliaan baru pada hal-hal yang lazim dianggap baik-baik saja. Selanjutnya saya berikan kepada Baik, itu tadi sedikit menjawab tentang ketika orang itu mempunyai agama yang matang, artinya dia terhindar dari sesuatu perilaku yang tanda kutip negatif, dan bahkan terhindar dari bagaimana dia paling menganggap dirinya benar terkait dengan agama-agamanya, sehingga itu yang memicu salah satu perpecahan. Selanjutnya saya ingin bacakan materi kedua, yaitu kematangan beragama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diutus dari Tuhan, akan tetapi dalam diri beliau masih terdapat sifat-sifat layaknya manusia pada umumnya. Pada bagian inilah psikologi agama mengambil peran untuk dapat menggali informasi dari pribadi beliau dengan memperhatikan sikap dan perilaku beliau yang terekam di dalam hadis. Dalam kajian ilmu psikologi, perkembangan jiwa seseorang, pengalaman kehidupan beragama sedikit demi sedikit akan semakin mantap sebagai suatu unit yang otonom. Unit tersebut merupakan suatu organisasi yang disebut dengan kematangan kesadaran beragama. Maka dari sudut pandang psikologi, kehidupan beragama membutuhkan dorongan. Yang pertama, motivasi secara biologis, seperti misalnya rasa lapar, rasa haus, kemiskinan, penderitaan, dan lain-lain. Maka seseorang akan termotivasi mendekatkan diri kepada Tuhan karena dilanda dengan kekurangan-kekurangan, dilanda kemiskinan, bencana alam, dan lain-lain. Dan yang kedua juga itu motivasi psikologis, seperti misalnya kebutuhan akan kasih sayang, pengembangan diri, harga diri, dan lain sebagainya. Dalam realitas kehidupan beragama itu sering ditemukan banyak pemuda-pemudi aktif mendekatkan diri kepada Tuhan dikala mereka memiliki pengharapan jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Itu yang kebanyakan menjadi penyebab. Yang ketiga, motivasi sosial, seperti ingin populer, mendapatkan kekuasaan, mempunyai pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Maka juga di sini sering ditemukan di dalam kehidupan masyarakat, seseorang menjadi lebih aktif dalam kegiatan keagamaan karena dia ingin mendapatkan kedudukan atau memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagi seseorang yang belum matang kesadaran beragamanya, maka motivasi keagamaannya masih berhubungan erat dengan dorongan-dorongan jasmani dan ambisi-ambisi kepribadiannya. Nah, di sini kematangan beragama itu ditandai dengan adanya konsistensi dalam perilaku. Karena dinamika keagamaan yang sebenarnya tampak dari perilaku lahiriah itu bukan batiniah. Perilaku beragama dengan perilaku bermodal sangat sulit dipisahkan. Kehidupan bermoral adalah sikap dan perilaku yang baik, sedangkan tujuan agama yang penting adalah membentuk manusia bermoral atau bagaimana manusia menjadi akhlak yang mulia. Dan selanjutnya hubungan kepribadian dengan sikap beragama. Nah, di sini kematangan kesadaran beragama yang dimiliki oleh seseorang termasuk pribadi Nabi Muhammad tidak bisa terlepas dari perkembangan kepribadiannya, sehingga apabila kepribadiannya telah matang, maka seseorang akan bisa mencapai kematangan beragama. Nah, perkembangan kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor tersendiri. Yang pertama, faktor dari dalam yang dibawa sejak lahir, itu berwujud benih, bibit, atau yang sering disebut dengan kemampuan dasar. Yang kedua, faktor lingkungan atau faktor ajaran. Nah, yang di sini yang dimaksud itu faktor lingkungan, yakni segala sesuatu yang ada di luar diri manusia. Itu berlawanan dari faktor pertama, yaitu berasal dari dalam diri. Maka seseorang yang memiliki kematangan beragama dengan akan memiliki kematangan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya
Bagaimana kesimpulan itu akan dibacakan oleh saudari saya, itu Nursatil Fadilah. Baik, jadi di sini kesimpulannya, dari sikap beragama yang sudah matang mungkin akan menjadi terapi bagi seseorang yang sudah dewasa dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Tidak merasa resah dan dalam menjalankan aktivitas, tidak terlalu banyak beban pikiran, dan semua mungkin saja bisa diterapi dengan matangnya dalam beragama. Dengan timbulnya masalah-masalah kecil, dengan terapi dalam hal beribadah seperti sholat, zikir, sedekah, dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kematangan beragama Nabi Muhammad yang ditunjukkan dengan kemampuan beliau untuk memilah-milah antara yang baik dan buruk. Kematangan beragama Nabi Muhammad juga ditunjukkan dalam sikap beragama beliau yang bersifat dinamis, jauh dari sikap fanatisme dan yang berlebihan. Orang-orang yang beragama matang selalu melahirkan perilaku sosial yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, moralitas yang konsisten, anti kekerasan, dan lain-lain yang semakna. Oleh karena itu, akan lahir dari orang-orang yang beragama matang ini berbagai orientasi, sikap, dan perilaku keagamaan yang intrinsik, hidup berdasarkan agama, yang tentu saja termasuk dalam hidup dengan penuh toleransi atas semua perbedaan yang ada dan yang nyata ada. Itu tadi kesimpulan dari saudari kita. Nah, di sini saya sedikit mengutip dari perkataan Abdurrahman Wahid. Itu ketika engkau berbuat baik, maka engkau tidak akan ditanyakan agamamu. Bahkan agamamu itu apa. Nah, di sini dari kematangan beragama itu menunjukkan bagaimana ketika kita ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan beberapa tahap-tahap agar sampai bagaimana kita matang dalam beragama dan mencapai iman yang bagaimana ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Saya Zulkifli. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.